Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah pada kesempatan ini saya bisa mempresentasikan tugas kuliah saya. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam marilah senantiasa kita ucapkan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Teman-teman semua, rekan-rekan semua, saya Asmara dari program studi Magister Ekonomi Syariah Universitas Islam Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Dalam hal ini, dalam mata kuliah produk dan industri halal yang diampu oleh Bapak Dr. Gusman Haris MAG, akan mempresentasikan tugas saya tentang kelembagaan halal di Indonesia terkait dengan pengendaliannya, pengawasannya, serta penilaiannya. Sebelum kita mulai, kita buka dengan baca Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman semua, sebelum kita membahas industri halal, populasi Muslim di dunia sampai saat ini, menurut menurut State of the Global Islamic Report tahun 2019, penduduk Muslim dunia itu sekitar 1,8 miliar penduduk Muslim dunia yang menjadi konsumen industri halal. Dan negara Indonesia merupakan peringkat pertama salah satu negara yang mempunyai potensi besar yang melakukan proses industri halal tersebut. Nah, pertanyaannya, industri halal itu apa? Ternyata teman-teman semua, rekan-rekan semua, kalau kita lihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa industri itu adalah kegiatan memproses atau mengolah barang dengan menggunakan sarana dan peralatan, misalnya mesin dan lain sebagainya, sebagai alat bantu. Sedangkan halal artinya diizinkan atau tidak dilarang oleh syariah Islam dalam kesempatan ini Islam. Sehingga industri halal diartikan sebagai kegiatan memproses atau mengolah barang dengan menggunakan sarana dan peralatan yang diizinkan oleh syariat Islam. Itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sedangkan industri halal, menurut jurnal yang saya baca, yang saya kutip, bahwa industri halal itu bisa juga diartikan sebagai kegiatan mengolah barang atau jasa dengan menggunakan cara dan peralatan yang diperbolehkan sesuai dengan syariah, sesuai dengan syariah. Atau dengan kata lain, industri halal itu adalah suatu usaha untuk menghasilkan suatu produk atau barang dan jasa yang sesuai dengan ketentuan agama Islam. Dalam kesempatan ini adalah agama Islam. Karena kita membahas tentang industri halal. Nah, berarti yang tidak yang dilarang oleh syariat Islam, maka tidak bisa disebutkan sebagai industri halal. Industri halal itu mulai dari mekanisme, pemilihan cara, pemilihan pembuatan, pemilihan bahan, pengolahan, pengemasan, sampai nanti prosesnya adalah dites melalui sertifikasi halal. Nah, itulah yang dalam hal ini yang bakalan kita bahas. Sedangkan industri halal itu terbagi menjadi dua prinsip dasar industri halal. Prinsip pertama adalah mengedepankan maqasid al-syariah, maqasid syariah. Yaitu artinya ketika kita mengedepankan proses maqasid syariah, industri halal ini harus terjamin dengan mulai dari penjagaan jiwanya, penjagaan hartanya, penjagaan keturunannya, dan lain sebagainya. Itu pengertian maqasid syariah.
Sedangkan kalau kita tarik dalam prinsip industri halal, yang dimaksud dengan prinsip mengedepankan maqasid al-syariah, yaitu gagasan yang senantiasa dijadikan patokan dalam konsep hukum Islam yang menegaskan bahwa ketentuan Allah senantiasa ditunjukkan untuk mencapai maksud dan tujuan-tujuan tertentu. Tujuan-tujuan tersebut harus senantiasa dipelihara dalam menentukan kebijakan yang berkaitan dengan suatu perkara, yaitu harus sesuai dengan kesucian agama, akal pikiran, jiwa, keturunan, dan lain sebagainya. Itu prinsip industri halal yang mengedepankan maqasid syariah. Sedangkan prinsip amanah yaitu harus terbuka. Seorang ingin melakukan industri halal harus senantiasa terbuka, jujur dalam proses pemilihan bahan, harus jujur pengolahan makanannya atau pengolahan produknya, pengemasannya harus jujur. Bahkan dirunut pun sampai orang-orang yang mengerjakannya pun harus jujur. Nah, itu adalah prinsip industri halal dari segi amanah. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 yaitu undang-undang yang bercerita tentang jaminan produk halal atau JPH. Undang-undang tersebut bertujuan untuk menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing, di mana negara dan jaminan tentang halal produk. Undang-undang tersebut juga mempertegas bahwa produk yang beredar di Indonesia tidak hanya makanan dan minuman saja, melainkan juga kosmetik, obat-obatan, dan lain sebagainya. Untuk itu, undang-undang ini juga mengatur tentang jasa halal, termasuk pariwisata, travel, media, dan entertainment. Dalam undang-undang ini dibahas menyeluruh tentang jaminan produk halal. Nanti kita akan lihat tentang pembahasan jaminan produk halal. Nah, kalau kita lihat misalnya, di dalam undang-undang ini terdapat segitiga emas jaminan produk halal. Mulai dari BPJPH sampai lembaga penjamin kehalalan dan MUI. Nah, tiga lembaga inilah yang menjadi diskursus pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Inilah yang menjadi kelembagaan dari industri halal tersebut. Mari kita lihat. Nah, produk halal BPJPH yang memiliki wewenang yaitu untuk pertama merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH, jaminan produk halal. Yang kedua, menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria JPH tersebut. Yang ketiga, menerbitkan dan mencabut sertifikat halal dan label halal pada produk. Yang keempat, melakukan registrasi sertifikat halal pada produk luar negeri. Yang kelima, melakukan sosialisasi, edukasi, dan publikasi produk halal. Yang keenam, melakukan akreditasi terhadap LPH. Yang ketujuh, melakukan registrasi auditor halal, melakukan pengawasan terhadap JPH, melakukan pembinaan auditor halal, melakukan kerjasama dengan lembaga dalam dan luar negeri di bidang penyelenggaraan. BPJPH ini berada wewenangnya berada di Kementerian Agama. Nah, di BPJPH inilah proses pengendalian, proses pengawasan, serta proses penilaian tersebut terhadap industri halal yang akan dilakukan. Nah, apa kerjasama dari BPJPH, dan MUI? Ternyata kerjasama BPJPH dan MUI ini adalah dalam bentuk sertifikasi auditor halal. Yang kedua, penetapan kehalalan produk yang dikeluarkan dalam bentuk keputusan penetapan halal. Yang ketiga, akreditasi lembaga pemeriksa halal. Nah, inilah kerjasama BPJPH dan MUI. Nanti kita jelaskan keterkaitan proses
mungkin nanti saya akan menyinggung tentang proses sertifikasi halal itu, biar kita semua tahu alur dari proses sertifikasi itu. Nah, siapa yang mendirikan LPH? Kalau tadi kan ada BPJPH, ada LPH, ada MUI. Nah, segitiga emas ini dalam proses sertifikasi, dalam proses kelembagaan industri halal tersebut. LPH itu bisa pemerintah atau masyarakat yang mendirikan. Atau LPH ini juga organisasi-organisasi Islam yang sudah berstandar hukum di Kemenkumham, bisa juga. Cara mendirikan LPH itu memiliki kantor, memiliki akreditasi, memiliki auditor halal, memiliki laboratorium sebagai proses penelitian kehalalan tersebut. Nah, teman-teman semua, ada beberapa hal sebelum itu, ada beberapa hal yang ingin saya jelaskan kepada teman-teman semua. Jadi dalam proses pengendalian, dalam proses pengawasan, serta dalam proses penilaian, berada di 3 kelembagaan ini, yaitu BPJPH, LPH, dan MUI. Jadi nanti itu teman-teman semua, ketika ada suatu produk yang ingin melakukan sertifikasi halal, maka dia mengajukannya kepada BPJPH, ini. Ketika BPJPH ini melakukan prosedurnya dengan memberikan syarat dan prasyaratannya kepada produk yang ingin mendapatkan sertifikasi halal itu, maka orang yang ingin produknya disertifikasi halal harus melengkapi dokumen-dokumen yang telah diserahkan oleh BPJPH. Ketika sudah melengkapi semua dokumen-dokumen dari BPJPH ini, orang yang produk halal ini, maka BPJPH tersebut menyerahkannya kepada LPH. Nah, ketika kepada LPH, nah LPH ini boleh ditunjuk langsung oleh BPJPH atau dari produk yang bersangkutan. Jadi lembaga penjamin halal inilah yang melakukan penelitian, mengecek mulai dari pemilihan bahan, standar pembuatan, pengemasan, standar proses pengerjaan produk tersebut kalau dia berupa makanan, atau kalau dia berupa jasa, pengecekan dari segi tempat dan lain sebagainya. Nah, ketika sudah selesai dari LPH, teman-teman semua, ketika sudah selesai dari LPH, maka diserahkan kembali hasilnya kepada BPJPH. Ketika BPJPH sudah mengkoreksi bahwa hasil dari LPH ini valid misalnya, maka yang melakukan sidang fatwa itu adalah diserahkan kepada MUI. Jadi MUI lah yang memutuskan apakah sudah sah produk tersebut mendapat sertifikasi halal atau tidak. Nah, inilah yang menjadi ketiga kelembagaan inilah yang melakukan proses pengendalian, pengawasan, serta penilaian dalam proses produk halal. Mungkin teman-teman semua itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Pada Allah kita sama-sama mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.